Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki pembelajaran keempat bersama saya, Pak Mulyana. Wahai anak-anak hebat di kelas 5. Masih di tema 2 ya, subtema 1. Yaitu tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Lalu apa saja kompetensi dasarnya? Nah, ini adalah pemetaannya. Ada PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia dan juga IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Kegiatan pembelajarannya ini ada teks lagi nanti. Jadi kalian dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan, ya, apa, di mana, bagaimana. Lalu presentasi ya, betulnya, tapi kamu bisa melakukan diferensiasi produk nanti di akhir tantangan akan dijelaskan. Kemudian sikap yang harus dikembangkan apa saja? Ada sikap kreatif, ya, membuat produk, itu yang tadi Pak Guru sampaikan. Kemudian percaya diri dan bersungguh-sungguh. Pengetahuan dan keterampilan kalian bisa baca ya. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. 2. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. 3. Dengan melakukan presentasi atau produk lainnya, kreasi siswa dapat menyajikan satu produk unggulan ya nanti kalian. Yang keempat, ini masih terkait yang tadi, kamu bisa melakukan dengan berbagai produk ya. Pembelajaran keempat, ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Yuk kita pelajari jenis usaha ini. Nah ini ya, melihat jejak Merapi di Kali Adem. Tuh, pasti pernah dengar ya Gunung Merapi karena pernah meletus. Baik, Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Sedih ya, tapi itulah kuasa Sang Pencipta. Nah ini contoh-contoh wisata yang dulu pernah ada ya. Tuh foto-fotonya. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Tuh. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, kamu bisa menulis ya. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata adalah perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Nah, pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Apa saja?
Jasa penginapan ya, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Usaha penjualan barang cenderamata ya. Kalian kadang nih pulang dari mana bawa oleh-oleh ya. Kemudian yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Nih ya, bisa menjadi pemandu wisata. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel maksudnya ya. Tuh. Nah, ini adalah gambar apa? Nah, salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha ini, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, itu ya. Jadi menjalankan usaha harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ini lanjutan yang kemarin ya, jenis usaha apa saja yang ada di sekitar tetanggamu. Nah, kamu bisa membuat gambar, video, cerita, puisi, komik, atau lainnya tentang jenis usaha orang tua atau tetanggamu. Mudah loh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan menuntaskan tantangan yang ada. Tetap semangat dan selalu siap jadi anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.